Anda kembali di iNews, pemirsa. Media sosial pribadi Presiden Prabowo Subianto diserbu komentar warga Brazil pasca meninggalnya Juliana di Gunung Rinjani. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena pemerintah Indonesia dinilai tidak efektif dalam proses evakuasi Juliana. Pasca meninggalnya turis asal Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum selama korban menunggu proses evakuasi. Ini adalah komentar warganet Brazil yang meramaikan Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari juga disesalkan oleh warga Brazil di media sosial, padahal melalui drone terlihat korban masih selamat. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro angkat bicara. Juri memastikan semua laporan yang masuk, baik melalui media sosial ataupun secara langsung, akan ditindaklanjuti pemerintah. Ya, nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin akan diberikan bantuan. Selain Instagram Prabowo Subianto, warganet Brazil juga mengungkapkan kekecewaannya di laman sosial media X pada tim SAR Indonesia. Mereka menganggap tim SAR Indonesia tidak efektif dalam upaya penyelamatan kepada Juliana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia mendapat kesempatan berbicara di Forum Urbanisasi BRICS keempat di Brazil, diwakili oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono. Indonesia bagikan rencana pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota-kota dunia, terutama Indonesia, terus bersiap hadapi perubahan iklim. Sejumlah masalah pun muncul seperti banjir, kemacetan, hingga urbanisasi. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia juga hadapi masalah ini. Strategi pembangunan kota yang tangguh dibagikan Indonesia di acara Forum Urbanisasi BRICS keempat di Brazil. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono juga jabarkan tantangan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang rentan terhadap resiko iklim. We must confront a hard truth. Those most vulnerable to climate risk are often the least able to access formal housing finance. Without targeted support, they remain excluded and exposed. To help close this gap, Indonesia is developing a housing resilience fund. This platform will blend national, provincial, and private resources. Forum Urbanisasi BRICS digelar di Istana Itamaraty, Brasilia. Kali ini tema pembahasan adalah agenda perumahan dan urbanisasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon kembali mempertanyakan bukti adanya pemerkosaan massal 1998. Meski demikian, Fadlizon mengakui terjadi kekerasan seksual pada tragedi Mei 1998. Itu harus ada fakta-fakta hukum, ada akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya. Itu kan harus ada. Mana laporan waktu itu kan polisi kan menginvestigasi. Harus ada datanya kan gitu. Itu pendapat saya pribadi, ini nggak ada urusannya dengan sejarah dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat. Kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal. Pengertian massal itu juga sistematis. Waktu itu kita ini nggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada frame. Waktu
waktu itu frame ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal. Kalau perkosaan, saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi seperti penjelasan terjadi, tetapi massal itu sistematis seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada misalnya Cina, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, ya seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik terstruktur. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengatakan pemerintah akan pertimbangkan beri uang saku kepada murid di sekolah rakyat. Besaran uang saku akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk persiapan sekolah rakyat ini mulai Kementerian Sosial menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan memberi uang saku kepada para murid di sekolah rakyat. Pemerintah mengatakan terus mengevaluasi kebutuhan siswa. Menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, besar uang saku akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Secara keseluruhan, kebutuhan biaya pendidikan dan operasional siswa sekolah rakyat per tahun mencapai 48 juta rupiah. Angka itu mencakup berbagai kebutuhan dasar peserta didik dari jenjang SD sampai SMA. Sekolah rakyat merupakan upaya negara untuk memotong rantai kemiskinan antar generasi, sekaligus memberikan harapan baru bagi keluarga miskin agar anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan layak dari jenjang SD hingga SMA tanpa kendala biaya. Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Sosial untuk membangun 100 unit sekolah tambahan yang diharapkan mampu beroperasi tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan.